Situasi keamanan di kawasan Eropa dilaporkan kembali menghangat setelah NATO meningkatkan kewaspadaan menyusul laporan mengenai perkembangan sistem rudal Rusia serta serangkaian insiden drone misterius yang muncul di beberapa negara Eropa pada awal November 2025. Laporan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam sejumlah dokumen intelijen yang dikutip media Jerman Der Spiegel dan Die Welt, dalam naskah asli disebut Die Welt, menyebut bahwa Rusia telah menyelesaikan pembangunan rudal jelajah bertenaga nuklir yang dikenal NATO sebagai SSC X-9 Skyfall. Rudal disebut berkecepatan tinggi dan bermanuver ekstrim. Dalam dokumen intelijen yang dikutip media tersebut, NATO menilai rudal itu, yang di Rusia disebut Burevestnik, berpotensi menjadi ancaman signifikan karena diklaim memiliki jangkauan sangat jauh dan kemampuan manuver ekstrim. Rudal tersebut dilaporkan dapat melaju lebih dari 900 km per jam dan diluncurkan dari platform bergerak. Menurut dokumen yang dikutip, reaktor nuklir mini yang menjadi sumber tenaga rudal itu disebut memungkinkan Burevestnik beroperasi dalam waktu lama, bahkan secara teoritis mampu menempuh jarak yang sangat jauh tanpa pengisian bahan bakar ulang. Namun, sejumlah analis internasional menilai bahwa klaim jangkauan tak terbatas tersebut masih sulit diverifikasi secara independen. Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari otoritas Rusia mengenai spesifikasi paling mutakhir dari rudal tersebut. Peringatan NATO, ancaman sulit ditangani jika dikerahkan. NATO dalam dokumen yang sama memperingatkan bahwa jika rudal tersebut benar-benar berhasil dioperasikan secara penuh, negara-negara Eropa akan menghadapi tantangan signifikan dalam sistem pertahanan udara mereka. Kompleksitas manuver rudal jelajah dan potensi jangkauannya membuatnya sulit dipantau secara konsisten oleh radar konvensional. Selain Burevestnik, NATO juga dikabarkan memantau perkembangan rudal jarak menengah baru Rusia yang disebut SSX-28 Oresnik, yang menurut laporan internasional dapat mulai dioperasikan pada Desember 2025. Rincian mengenai kemampuan rudal ini juga belum dikonfirmasi secara terbuka oleh Moskow. Laporan pergerakan pasukan Rusia di Ukraina. Selain isu rudal, situasi militer di Ukraina turut menjadi sorotan. Sejumlah laporan internasional menyebut bahwa pasukan Rusia membuat kemajuan di beberapa sektor pertempuran di Ukraina Timur. Media setempat melaporkan bahwa pasukan Rusia merebut dua pemukiman, yakni Rivnopilia dan Balatokmachka, melalui manuver penjepit. Lokasi Balatokmachka disebut hanya berjarak sekitar 9 km dari kota Orihiv di wilayah Zaporizhia. Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, dalam wawancara terbaru menyatakan pandangannya bahwa Ukraina berpotensi mengalami kekalahan jika tren pertempuran saat ini berlanjut. Ia juga mengkritik dukungan finansial Eropa terhadap Ukraina, menyebut biaya yang dikeluarkan terlalu besar dan belum menghasilkan perubahan signifikan di medan tempur. Namun, pemerintah Ukraina belum memberikan tanggapan langsung mengenai komentar Orban tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky dan pejabat militer Ukraina hanya menegaskan bahwa pertempuran di beberapa sektor, termasuk di sekitar Huliaipole dan bagian lain di front Zaporizhia, masih berlangsung intens. Jenderal tertinggi Ukraina menyampaikan bahwa pasukan mereka melakukan penarikan taktis dari beberapa desa untuk mempertahankan garis pertahanan yang lebih strategis. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa situasi di medan tempur tetap dinamis. Insiden drone misterius ganggu bandara dan infrastruktur Eropa. Selain isu rudal, beberapa negara Eropa juga melaporkan peningkatan aktivitas drone misterius selama awal November 2025. Insiden ini dilaporkan terjadi di sejumlah bandara, pembangkit listrik, serta infrastruktur penting lain. Laporan dari CBCCA menyebut bahwa 3 drone terbang di atas pembangkit listrik di Belgia Utara pada Minggu 9 November malam. Akibat insiden tersebut, otoritas setempat meningkatkan status siaga. Aktivitas drone serupa juga menyebabkan beberapa bandara di Eropa mengalami gangguan operasional, mengakibatkan ribuan penumpang terlantar dan jadwal penerbangan terganggu. Belgia menjadi negara yang paling sering mengalami insiden drone akhir-akhir ini. Letak strategis negara tersebut, yang menjadi markas besar NATO dan Uni Eropa, membuat sebagian pejabat intelijen Barat menduga bahwa insiden ini mungkin berkaitan dengan upaya perang hibrida yang ditujukan untuk menguji kesiapan keamanan Eropa. Meski demikian, hingga saat ini belum ada bukti terbuka yang mengonfirmasi keterlibatan Rusia atau pihak tertentu dalam operasi drone tersebut. Pejabat Eropa hanya mengatakan bahwa dugaan itu berangkat dari pola insiden serta konteks keamanan yang sedang memanas. Upaya Eropa meningkatkan keamanan. Menanggapi rangkaian insiden tersebut, sejumlah negara di Eropa mulai memperketat pengawasan terhadap wilayah udara rendah, terutama di sekitar fasilitas strategis seperti bandara, pembangkit listrik, dan pangkalan militer. Otoritas keamanan juga bekerja sama dengan NATO untuk berbagi informasi intelijen terkait pola pergerakan drone, termasuk kemungkinan penggunaan proksi atau operator lokal dalam mengoperasikan perangkat tersebut.
NATO menekankan bahwa mereka terus memonitor perkembangan situasi dan berupaya memastikan bahwa negara anggota memiliki kapasitas deteksi dan respons yang memadai dalam menghadapi ancaman non-konvensional. Situasi masih berkembang. Hingga kini, baik isu rudal canggih Rusia maupun aktivitas drone misterius di Eropa masih berada dalam proses verifikasi dan pemantauan. NATO menilai bahwa situasi ini membutuhkan kewaspadaan tinggi, tetapi juga kehati-hatian dalam menilai klaim atau laporan yang belum terkonfirmasi. Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, sejumlah pihak menyerukan agar dialog tetap dibuka antara negara-negara terkait untuk mencegah eskalasi yang lebih besar. Untuk saat ini, Eropa dan NATO masih fokus memperkuat keamanan sembari menanti perkembangan terbaru dari berbagai laporan tersebut.